Itu. Jadi kalau dari Mas Roy sendiri melihat ketika ini tidak sah, maka Gibran tidak bisa Ya, seharusnya ikut. betul. Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Raka Buming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus ya atau pathway atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama Antara ya, ada dia memiliki pendidikan S1 S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Raka Buming itu di Sekretariat Negara itu masih tercantum terbalik. Ya, jadi artinya dia di Orchard Park Secondary School terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS ke Australia. Ini terbalik. Lah kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah. Maka atas dasar niat baik kami datang secara baik-baik ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Dan alhamdulillah tadi sekali lagi saya sudah di WA langsung oleh Prof. Abdul Mukti. Dan kemudian beliau mengatakan mohon maaf tidak bisa mendampingi karena makanya kita menunggu arahnya. Siapa yang seharusnya kemudian menerima kami. Karena ini jelas betul ya. Assalamualaikum Mas Roy ya, ini bahasanya beliau ya. Enjang punika kulo kunjungan kerja wonten Bandung jam 5.30. Sangat halus beliau. Jadi mohon matur nuwun sangat ya. Terima kasih sekali untuk beliau. Ya gitu, jadi artinya kita nunggu arahan dari beliau, itu aja. Saya bisa menambahkan. Ya, Sisi juga lagi berjalan perdana di Jakarta Pusat. Ya. Itu kemarin keputusannya adalah sudah lanjut ke proses mediasi. Kalau dari Mas Roy sendiri, apakah sepakat untuk mediasi atau langsung saja putusan? Gini, jadi artinya meskipun tidak bersama-sama, tapi ini ada satu visi yang sama antara kami dengan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Pak Subhan itu kemarin mempermasalahkan ini. Jadi KPU itu membuat pengubahan yang tidak sah ya pada riwayat pendidikannya Gibran. Ya, datinya tertulis pendidikan terakhir tiba-tiba diubah menjadi langsung dirubah menjadi S1. Ini nggak boleh merubah pernyataan semacam ini. Ini harus ada risalahnya, harus ada ketentuan hukumnya, harus ada juga alasannya seperti apa. Dan bahkan banyak banget ya riwayat-riwayat yang bersangkutan sampai dimuat di situs-situs ternama ya. Saya tidak menyalahkan situsnya. Situsnya mengikuti informasi yang salah dari pemerintah Kota Solo waktu itu. Karena pemerintah Kota Solo waktu itu jelas-jelas menuliskan secondary school dulu tahun 2007 lulus, kemudian MDIS baru ke UTS. Tapi kan ini kebalik-balik. Jadi kalau urutan pendidikannya saja sudah kebalik-balik ya, kemudian surat penyetaraannya ini tidak benar, maka kami dengan baik ya ingin menanyakan kepada kementerian dan kami menunggu arahan dari Prof. Abdul Mukti untuk diterima. Kami sebenarnya tidak ingin rame-rame ya, tapi kami ingin baik-baik. Jadi mohon kemudian seluruh rakyat Indonesia juga mengetahui niat kami baik untuk bertanyakan. Dan tadi kalau pertanyaan Mbak Putu Trisnanda, kalau kemudian dikatakan Pak Subhan ya sebaiknya kita ikuti juga statement Pak Subhan. Pak Subhan kemarin mengatakan setelah mediasi yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri karena ini sudah fatal kejadiannya. Gitu ya. Mungkin ada tambahan sedikit Pak Samsir? Tadi sudah disampaikan ya. Pak Samsir Galil. Saya menambahkan lagi sebenarnya hari Jumat lalu tuh udah hadir kemari. Jadi dalam arti untuk mengetahui dan pertama untuk mengetahui apakah benar surat ini dikeluarkannya. Ya. Kedua yaitu prosesnya itu apakah sudah benar. Seperti tadi yang sudah diperlihatkan adalah surat keterangan. Ya. Nah sebenarnya kalau untuk surat keterangan itu tidak menimbulkan hak, sehingga dia tidak bisa menyampaikan surat itu untuk dipakai untuk dia dalam mendaftarkan diri sebagai calon presiden maupun yang lain. Jadi untuk itu kalaupun hari ini kita tidak bisa ketemu dengan Pak Menteri, Pak Profesor Mukti, tapi kita dapat keterangan yang memang suatu saat atau nanti akan diatur waktu lagi. Tapi bisa jadi juga dia sudah mendelegasikan kepada yang lain untuk menerima kita bisa mengetahui secara pasti
kalau surat penyetaraan yang diberikan oleh, memang di sini punya hak memberikan surat penyetaraan. Tapi yang lebih penting lagi, kalau wakil presiden kita ini hanya berdasarkan surat penyetaraan itu pun dalam pendidikan dasar dan menengah. Nah ini untuk yang pemimpin kita ini yang akan memimpin negara berjumlah 280 juta ini sangat kita memperhatikan sekali. Jadi dia nggak pernah menyelesaikan pendidikan SMA. Walaupun di penyetaraan juga tadi sudah tidak sesuai. Gimana Mbak? Pak, berarti artinya dengan pertemuan ini harapannya Kementerian Dasmen ini menarik surat pernyataannya? Oh belum sampai ke situ. Tentunya kita perlu klarifikasi juga kan. Karena memang penyetaraan itu benar. Itu benar dikeluarkan oleh pemerintah melalui pendidikan dasar menengah di sini. Tapi dasar-dasarnya itu bahan-bahan yang pokok-pokok yang bisa mengeluarkan surat penyetaraan itu apakah sudah sesuai. Tadi seperti yang sampaikan Pak Roy itu pun perlu kita klarifikasikan ya. Karena klarifikasi sampai betul-betul. Tapi data ini kan sudah memang data yang sudah kita ambil. Jadi memang sangat mengkhawatirkan dan kita memang berharap ya mungkin lebih baik yang bersangkutan aja mengundurkan diri ya. Karena memang ini adalah suatu yang besar yang dihadapi sehingga kita tadi juga sudah sampaikan datang ke sini untuk membuat huru-hara atau membuat keramaian, tapi ingin menyelesaikan masalah pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia sekarang ini. Saya pikir cukup ya. Ya, cukup. Terima kasih. Pak. Keputusan itu juga kita ambil contohnya. Apalagi sampai dengan saat kita berada di depan tertukar. Ini wapres yang tertukar. Kalau sinetron Jepang 2024, kemudian 2007, 2010 baru masuk SMA lagi. Kita gimana? SMK lagi. Ini artinya ini kacang-kacang. Bentar ya Pak, tahan dulu Pak sebentar. Raka Buming Raka. Karena menurut analisis kami, surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Jadi hari ini kami datang karena ada surat keterangan yang seharusnya ini berbunyi surat keputusan. Dan kalau surat keterangan ini berarti tidak sah yang bersangkutan, Saudara Gibran Raka Buming Raka, ini untuk disetarakan dengan pendidikan SMA. Nah, minggu yang lalu, ya hari Jumat, sudah dijanjikan oleh Pak Eko Sutanto, beliau adalah penggantinya Pak Sutanto ini, ya, untuk ketemu. Tapi kemarin kami tidak diterima sama sekali, dan bahkan hanya dukungan humas. Nah, pagi tadi, saya secara pribadi harus berterima kasih kepada Pak Menteri, ya, Prof. Abdul Mukti. Beliau mengirimkan WA khusus ke saya. Jam 5:30 beliau terpaksa harus berangkat ke Bandung karena sudah ada kunjungan kerja. Terima kasih Prof. Tapi mohon kami diterima bukan hanya oleh humas, tapi sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Eko Susanto. Karena Pak Eko Susanto kabarnya akan mendatangkan juga Prof. Sutanto ini yang waktu itu menandatangani. Jadi saya kira hari ini kunjungan kami itu menegaskan itu. Jadi kalau dari Mas Roy sendiri melihat ketika ini tidak sah, maka Gibran tidak bisa seharusnya ikut. Betul. Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Raka Buming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus ya atau pathway atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media
ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama Antara, ya, ada dia memiliki pendidikan S1 S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Rakabuming itu di sekretariat negara itu masih tercantum terbalik. Ya, jadi artinya dia di Orchard Park Secondary School terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS, ke Australia. Ini terbalik. Lah kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah. Maka atas dasar niat baik kami datang secara baik-baik ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Dan alhamdulillah tadi sekali lagi saya sudah di WA langsung oleh Prof. Abdul Mukti dan kemudian beliau mengatakan mohon maaf tidak bisa mendampingi karena tapi makanya kita menunggu arahnya siapa yang seharusnya kemudian menerima kami. Karena ini jelas betul ya. Assalamualaikum Mas Roy, ya ini bahasanya beliau ya. Enjang puniko kulo kunjungan kerja wonten Bandung jam 5.30. Sangat halus beliau. Jadi mohon matur nuwun sangat ya, terima kasih sekali untuk beliau ya gitu. Jadi artinya kita nunggu arahan dari beliau. Itu aja. Saya bisa menambahkan. Iya, Posisi juga lagi berjalan perdata di Jakarta Pusat. Ya. Itu kemarin keputusannya adalah sudah lanjut ke proses mediasi. Kalau dari Mas Roy sendiri, apakah sepakat untuk mediasi atau langsung saja putusan? Gini, jadi artinya meskipun tidak bersama-sama, tapi ini ada satu visi yang sama antara kami dengan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Pak Subhan itu kemarin mempermasalahkan ini. Jadi KPU itu membuat pengubahan yang tidak sah ya pada riwayat pendidikannya Gibran. Ya, artinya tertulis pendidikan terakhir tiba-tiba diubah menjadi langsung dirubah menjadi S1. Ini nggak boleh merubah pernyataan semacam ini. Ini harus ada risalahnya, harus ada ketentuan hukumnya, harus ada juga alasannya seperti apa. Dan bahkan banyak banget ya riwayat-riwayat yang bersangkutan sampai dimuat di situs-situs ternama ya. Saya tidak menyalahkan situsnya. Situsnya mengikuti informasi yang salah dari pemerintah Kota Solo waktu itu. Karena pemerintah Kota Solo waktu itu jelas-jelas menuliskan secondary school dulu tahun 2007 lulus, kemudian MDIS baru ke UTS. Tapi kan ini kebalik-balik. Jadi kalau urutan pendidikannya saja sudah kebalik-balik ya, kemudian surat penyetaraannya ini tidak benar, maka kami dengan baik ya ingin menanyakan kepada kementerian dan kami menunggu arahan dari Prof. Abdul Mukti untuk diterima. Kami sebenarnya tidak ingin rame-rame ya, tapi kami ingin baik-baik. Jadi mohon kemudian seluruh rakyat Indonesia juga mengetahui niat kami baik untuk bertanyakan. Dan tadi kalau pertanyaan Mbak Putu Trisnanda, kalau kemudian dikatakan Pak Subhan ya sebaiknya kita ikuti juga statement Pak Subhan. Pak Subhan kemarin mengatakan setelah mediasi yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri karena ini sudah fatal kejadiannya. Itu ya. Mungkin ada tambahan sedikit Pak Samsir? Tadi sudah disampaikan ya. Ya, Pak Samsir Jalil. Saya menambahkan lagi sebenarnya hari Jumat lalu tuh udah hadir kemari. Jadi dalam arti untuk mengetahui dan pertama untuk mengetahui apakah benar surat ini dikeluarkan. Yang kedua yaitu prosesnya itu apakah sudah benar. Seperti tadi yang sudah diperlihatkan adalah surat keterangan. Nah sebenarnya kalau untuk surat keterangan itu tidak menimbulkan hak, sehingga dia tidak bisa menyampaikan surat itu untuk dipakai untuk dia dalam mendaftarkan diri sebagai calon presiden maupun yang lain. Jadi untuk itu kalaupun hari ini kita tidak bisa ketemu dengan Pak Menteri, Pak Profesor Mukti, tapi kita dapat keterangan yang memang suatu saat atau nanti akan diatur waktu lagi. Tapi bisa jadi juga dia sudah mendelegasikan kepada yang lain untuk menerima kita bisa mengetahui secara pasti kalau surat penyetaraan yang diberikan oleh, memang di sini punya hak memberikan surat penyetaraan. Tapi yang lebih penting lagi, kalau wakil presiden kita ini hanya berdasarkan surat penyetaraan itu pun dalam pendidikan dasar dan menengah. Nah ini untuk yang pemimpin kita ini yang akan memimpin negara berjumlah 280 juta ini sangat kita memperhatikan sekali. Jadi dia nggak pernah menyelesaikan pendidikan SMA. Walaupun di penyetaraan juga tadi sudah tidak sesuai. Gimana Mbak? Pak, berarti artinya dengan pertemuan ini harapannya Kementerian Dasmen ini menarik surat pernyataannya? Oh belum sampai ke situ. Tentunya kita perlu klarifikasi juga kan. Karena memang penyetaraan itu benar dikeluarkan oleh pemerintah melalui pendidikan dasar menengah di sini.
tapi dasar-dasarnya itu bahan-bahan yang pokok-pokok yang bisa mengeluarkan surat penyanderaan itu apakah sudah sesuai. Tadi seperti yang sampaikan Pak Roy itu pun perlu kita klarifikasikan ya, karena klarifikasi sampai betul-betul. Tapi data ini kan sudah memang data yang sudah kita ambil. Jadi memang sangat mengkhawatirkan dan kita memang berharap ya mungkin lebih baik yang bersangkutan aja mengundurkan diri ya, karena memang ini adalah suatu yang besar yang dihadapi, sehingga kita tadi juga sudah sampaikan datang ke sini untuk membuat huru-hara atau membuat keramaian, tapi ingin menyelesaikan masalah pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia sekarang ini. Saya pikir cukup ya. Ya, cukup. Terima kasih. Pak. Keputusan nanti kita ambil contohnya. Apalagi sampai dengan saat kita berada di depan tertukar. Ini wapres yang tertukar. Ayo sinetron. Jepang 2024, kemudian 2007, 2010 baru masuk SMA lagi. Kita gimana? SMK lagi. Ini artinya ini kata-kata